Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Fadilah Muhammad Mahdi. Saya mereview dulu, kemarin kita sudah membahas ya terkait dengan menambahkan fitur presensi dan mengelola presensi. Di sini saya ingin menampilkan dulu ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah sampai halaman ini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana kita untuk kembali ke menu awal atau tampilan uh, tiap pertemuannya. Nah, ini sebenarnya kita tinggal pilih ke bagian atas. Nah, ini kan ada macam-macam ya, ada dari home sampai presensi perkuliahan. Kita klik aja ke uh, nama perkuliahannya. Di sini saya pengantar akuntansi, maka kita akan kembali ke menu awal ya. Di sini ada yang tampilannya general atau pengantar perkuliahan dan topik atau pertemuan perkuliahannya. Bagaimana bentuk presensi yang tadi? Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Di sini ada presensi perkuliahan. Kalau kita klik, maka keluar lagi seperti ini lagi. Oke. Nah, report ini untuk laporan setiap mahasiswa ya terkait kehadirannya. Kemudian export ini misalkan kita ingin mengambil laporan tadi untuk masuk ke dalam laptop Bapak dan Ibu semuanya gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita kembali dulu ke halaman awal. Oke, selanjutnya materinya apa? Kita lihat dulu. Setelah kita berhasil mengolah presensi, kita akan mengenal Google Drive ya, karena tadi ada keterbatasan terkait dengan mengunggah file, di mana filenya harus di bawah 5 MB. Sementara misalkan kita punya buku ajar atau presentasi slide PPT yang lebih dari 5 MB ya Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan Google Drive. Bagaimana mengenal Google Drive yang Bapak Ibu miliki ya, dan juga menambahkan materi dari Google Drive ya. Jadi di sini ketika kita menggunakan Google Drive, sangat disarankan apabila Bapak Ibu menggunakan Google Drive itu yang dari email UMM Bapak dan Ibu. Oke. Bagaimana caranya? Kita kembali ke menu awal. Nah, ini kita bikin halaman baru ya, atau tab baru. Tinggal diklik tanda plusnya tadi. Nah, di sini kita ada tanda ini ya, tanda titik 9 ini. Ada tulisannya Google Apps. Kalau misalkan diarahkan lebih lama, nanti ada tampilan seperti ini. Kalau diklik, nah nanti kita pilih bagian Drive ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagian akunnya ini ya, ini kan ada bulatan kecil di atas. Itu kita ganti ke akun UMM ya. Ini punya saya fadilah.mm.umm.ac.id. Nah, ini adalah drive yang sudah disediakan oleh UMM. Kita masuknya cukup melalui email UMM kita ya, ke Gmail atau ke akun Google-nya. Oke, tampilannya seperti ini. Ini seperti pelatihan sebelumnya ya terkait penggunaan Google Drive. Nah, misalkan tadi kita ingin menambahkan buku gitu ya, buku ke dalam perkuliahan kita. Saya pilih dulu filenya. Nah, ini kalau misalkan belum diupload bagaimana Pak? Nah, ini yang mata kuliah kemarin ya, ini mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, misalkan filenya berupa buku ya, buku soft copy atau buku PDF, itu masih ada di dalam laptop kita. Kita tambahkan dulu ke sini ya. Jadi kita tadi dari My Drive, misalkan saya buat folder ya, saya foldernya biar rapih, jadi saya tulis KBM di sini. Nah, kita buka KBM yang kemarin, itu semester genap. Nah, ini kita klik. Nah, misalkan kita ingin menambahkan buku, kita tambahkan di sini new ya, new.
Nah, ini bisa uploadnya bisa per file atau bisa langsung satu folder apabila Bapak Ibu sudah membuat satu folder tersendiri untuk mata kuliah yang ingin Bapak Ibu ampu pada semester berjalan besok ya. Nah, itu semester ganjil besok. Nah, saya pilih file upload aja karena saya ingin mengupload satu file aja. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Seperti tadi ya. Jadi kita pilih dulu, misalkan ada di mana dia. Saya sendiri taruh di kelas ya. Nah, misalkan di sini kelas pengantar akuntansi. Nah, ini buku yang saya pakai. Tuh, kapasitasnya sampai 28 MB, jadi nggak mungkin untuk diupload langsung. Nah, ini kalau sudah dipilih kita klik opennya. Nah, ini kita tunggu beberapa menit dan langsung terupload di sini ya. Nah, kalau sudah diupload di sini, ini bisa disilang aja ya, di close. Nah, misalkan kita ingin menyertakan ini dalam LMS kita. Nah, kita cukup klik kanan, kemudian get link. Di sini ada pilihannya ya, ada preview, share dan lain-lain. Kita pilih get link. Oke, kalau sudah tampil seperti ini, sebelum kita copy link, kita pastikan di sini ada beberapa opsi ya. Jadi di sini ada anyone with the link. Sebenarnya kita kadang ketika kita menggunakan email UMM itu biasanya langsung di bagian atas pilihannya, yaitu restricted. Nah, kalau seperti ini maka kita tidak bisa membagikan secara bebas ya. Tapi kalau misalkan kita ingin membagikan secara bebas, kita klik bagian bawah, yaitu anyone with the link. Kemudian bagian paling kanan ini kita pilih viewer ya, jangan komentar atau editor, supaya file yang kita bagikan tidak bisa diutak-atik ya, cuma bisa di download. Oke, klik viewer. Kalau sudah beres seperti ini, klik copy linknya, dan di sini kita klik done. Oke, sesederhana itu. Kemudian kita kembali lagi ke halaman LMS-nya. Misalkan tadi buku ajar yang kita sudah copy linknya, kita ingin taruh di pengantar perkuliahan. Nah, kita add an activity or resource, kemudian recommended. Nah, ini bisa dua cara ya Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan label atau kita menggunakan URL. Kalau menggunakan label, sebenarnya kita tinggal taruh di bagian label description-nya ya, atau label teksnya. Misalkan saya tulis dulu sebelumnya buku ajar. Nah, kemudian saya paste di sini atau saya tempel linknya. Nah, ini dengan sendirinya nanti mahasiswa langsung bisa mengklik tautan tersebut dan langsung bisa di-download. Ini klik save and return to course. Nah, maka tampilan di pengantarnya ini seperti ini ya, wajar. Nah, seperti ini langsung bisa di-download. Atau kita bisa juga menggunakan cara yang lain, yaitu add tadi ya, add activity or resource. Kita pilih rekomendasi, kita pilih URL. Nah, di bagian URL ini kita bisa cantumkan namanya dulu. Misalkan di sini buku ajar MK pengantar akuntansi. Saya singkat saja. Kemudian kita tempel di sini link dari Google Drive yang sudah kita copy tadi ya Bapak Ibu. Di sini kita paste. Oke, appearance dan lain-lain, bagian bawahnya dibiarkan saja seperti ini. Kemudian kita klik save and return to course. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau di menu label itu kita akan melihat linknya langsung. Sementara kalau add URL, kita akan melihatnya seperti ini ya, hanya ada lambang globe dan file gitu ya, atau kertas. Dan
judul dari filenya yang tadi kita tambahkan sendiri, yaitu buku ajar MK tertentu gitu ya. Di sini pengantar akuntansi. Nah, ini kalau misalkan diklik, maka kita akan ditampilkan halaman seperti ini. Dan ini bisa di-download oleh mahasiswa ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi begitu cara memanfaatkannya. Jadi bisa dua macam ya. Kita bisa menggunakan label atau kita bisa menggunakan tadi add URL link. Ya, jadi pertemuan kali sampai sini dulu ya. Jadi kita sudah mengenal sedikit terkait dengan Google Drive-nya UMM ya. Jadi sangat-sangat disarankan menggunakan Google Drive UMM karena kapasitasnya tidak terbatas ya. Jadi kita mau upload file video sebesar apapun gitu ya, itu nggak akan kepenuhan drive-nya. Dan bagaimana menambahkan materi dari Google Drive, itu tadi materi PDF. Nanti juga materi misalkan kita masukkan video juga ke dalam Google Drive, caranya tetap sama seperti tadi. Ya, saya kira sampai di sini semoga bisa dipraktekkan dan semoga Bapak Ibu mulai bisa terbiasa dengan LMS. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.